Salam kebangsaan Indonesia, para saudaraku yang budiman, sahabat yang terkasih. Ini kisah tentang seorang pengemis sakti dengan seorang muridnya. Mereka selalu pergi berdua kemana-mana. Dan si murid kali ini cukup bingung melihat tingkah laku gurunya selama 1 minggu terakhir. Setiap kali habis berkeliling, sang pengemis selalu bersandar di sebuah tembok, dan temboknya di bagian itu saja yang ia pilih. Padahal biasanya sang pengemis dan tentu saja dengan muridnya selalu berganti-ganti tidur di emperan toko, rumah, atau apapun dan bersender di mana saja. Tapi kali ini meskipun bepergian jauh selalu kembali ke tembok itu. Dan setelah bersender, beliau menempelkan telinganya ke tembok dan kadang menangis tertawa sendiri. Tapi sang murid ini tidak berani bertanya, dan ini terus berulang sampai kurang lebih 1 minggu lamanya. Dan di hari ke-7, si murid dibuat menjadi lebih bingung kala sang guru berteriak-teriak, ayo terus, ayo sebutkan, ayo sampaikan. Dan kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Sang murid tetap tidak berani bertanya, sampai setelah puas ketawa, sang guru akhirnya bercerita sendiri tentang mengapa ia tertawa. Muridku, saya melihat kamu selama ini bingung melihat tingkah laku saya. Tapi kamu memang murid yang hebat, tahu sopan santun, tidak berani bertanya kalau tidak diberi kesempatan. Sekarang saya akan menceritakan kenapa dan apa yang telah saya lakukan selama 1 minggu terakhir. Selama ini saya kalau tidur memang menempelkan telinga di tembok dan tidak terdengar apa-apa, paling terdengar suara binatang yang ada di balik tembok atau getaran-getaran yang tidak ada maknanya. Namun entah mengapa, apakah tembok ini memang punya sesuatu atau karena ilmu yang saya latih semakin tinggi, sekarang saya bisa mendengar suara yang di balik tembok, lebih tepatnya percakapan. Sang murid sambil melalakkan mata bertanya, suara percakapan guru? Ya, di dalam tembok itu ternyata selalu ada pertengkaran. Masing-masing unsur yang membangun tembok bertengkar dan saling mengklaim bahwa dirinya yang lebih penting. Maksudnya guru? Besi beton selalu mengatakan bahwa tembok ini berdiri kokoh meskipun sudah tua umurnya karena ada dia. Batu besar tidak mau kalah. Dia mengatakan bahwa tembok ini berdiri kokoh karena ditopang oleh tubuhnya yang besar. Sementara kerikil yang lebih besar mengatakan tidak mungkin kamu sendiri bisa menopang kalau rongga-rongga yang kamu tinggalkan tidak saya isi. Pasir pun tidak mau kalah, meskipun kerikil telah menutup rongga paling kecil, tetap aku yang mengisi. Dan semen, batu gamping, semua juga bersuara mengatakan bahwa tanpa mereka berdua tidak bisa tembok ini menyatu terikat kuat, dan seterusnya dan seterusnya. Selama ini saya mendengar suara mulai dari lamat-lamat sampai ke hari ke-3 sudah jelas pertengkaran yang selalu mereka lakukan, dan pertengkaran yang itu saja, masing-masing merasa bahwa dirinya lah yang paling kuat, paling berjasa, paling punya andil. Besi beton, batu besar, kerikil, pasir, semen, batu kapur, semua merasa dirinya paling penting. Sampai hari ke-4 saya dengan kekuatan energi tenaga dalam mengirim suara kepada air. Kenapa kamu diam saja? Padahal kita semua tahu bahwa semua unsur tadi tidak mungkin menyatu tanpa ada kamu, tanpa ada air.
tapi air entah mengapa diam, dan saya terus memprovokasinya. Makanya kamu sering melihat saya kadang mulutnya bergerak-gerak, kadang saya gergetan, marah, jengkel, mungkin menangis untuk memprovokasi si air. Dan hari ini si air telah benar-benar mengikuti nasihat saya, kata sang guru. Dia dengan suara lirih, lembut, tanpa berusaha menonjolkan diri dengan emosi yang dia tahan, dia mengatakan begini, kalian memang hebat. Besi beton yang sangat kuat dan lurus menopang tembok ini berdiri kokoh. Batu besar yang menjadi pondasi, batu kerikil yang berdiri di atasnya, dan pasir yang menutupi rongga-rongga itu. Demikian juga semen dan batu kapur yang merekatkan. Tapi cobalah kalian pikirkan, apakah mungkin kalau tidak ada saya, kalian bisa merekat satu persatu, bisa menyatu menjadi sebuah tembok yang kokoh? Coba pikir, saya tidak ingin menepuk dada sebagai yang mempersatukan, tapi cobalah kalian renungkan. Dan seketika semuanya diam, dan akhirnya menyadari, mengakui bahwa mereka semua saling mendukung dan airlah yang berperan paling penting. Semua masih ada unsurnya kelihatan. Batu besar masih terlihat seperti batu besar, demikian juga kerikil, pasir samar-samar masih kelihatan, demikian juga semen dan batu kapur, apalagi besi beton terlihat tetap tegak berdiri jelas, tapi airnya sudah tidak kelihatan. Tapi kita semua mengakui bahwa kamu tidak menonjolkan diri, tapi kamulah yang mempersatukan. Dan hari ini kami semua sadar bahwa dengan adanya kamu, kita bisa bersatu, dan tanpa kehadiran salah satu dari kita, tembok ini tidak akan kokoh. Tanpa bermaksud sombong, si air dengan suara lirih meneruskan, musuh kita bukanlah satu di antara kita. Musuh kita bukanlah batu besar, kerikil, besi beton, gamping, semen, maupun saya, air. Musuh kita adalah air asin, garam, angin, yang membuat tubuh kita makin lama makin terkikis. Terpaan angin yang besar kadang membuat kita menggigil dan bergoyang. Apalagi kalau kejatuhan pohon besar atau dihantam mobil seperti pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Sendi-sendi kita goyah. Tanpa kelihatan, angin yang membawa unsur garam membuat kita juga terkikis. Itulah musuh kita yang harus kita hadapi, bukan satu di antara kita. Maka saudara-saudaraku semua, alangkah indahnya kalau mulai sejak sekarang kita bukan saling mencakar, menggigit, berantem satu sama lain, tapi mulai memikirkan bagaimana agar tubuh kita yang sudah semakin rentah ini bisa tetap kokoh kuat, menjadi tembok yang abadi, seabadi umur waktu. Kita harus bisa menjadi contoh persatuan bagi sekeliling kita, bagi penghuni rumah yang kita lindungi selama ini. Kita lihat keluarga di dalam rumah kita yang dibatasi oleh tembok kita, setiap hari berantem, setiap hari ada pertengkaran, bahkan kadang-kadang sangat menakutkan, sangat keras, dan tidak ada kasih sayang. Mudah-mudahan dengan kita yang kokoh bersatu, suasana ini akan membawa energi kedamaian bagi para penghuni di dalam rumah ini. Kita menjadi tembok yang kokoh kuat meskipun tua, tapi yang kokoh bersatu dan saling mendukung, saling berdamai satu sama lain. Mudah-mudahan energi ini juga akan mengimbas kepada seluruh penghuni rumah ini yang temboknya adalah dibangun oleh kita bersama. Kalau kita sendiri tidak bersatu, energinya akan negatif. Biarlah kita menjadi contoh bahwa hanya dengan kebersamaan, hanya dengan persatuan akan tercipta kedamaian,
kalau di antara kita saling mendukung, tidak saling menonjolkan diri. Mudah-mudahan penghuni rumah ini dan rumah-rumah yang lain bisa mencontoh, sehingga akan terciptalah satu keharmonisan yang luar biasa besar, luar biasa agung, dan kita semua akan menikmati kebersamaan agung di dalam kehidupan ini. Mendengar itu, maka muridku, tadi saya menangis setelah tertawa terbahak-bahak di kalimat terakhir yang sangat lirih dari sang air. Itu membuat saya menangis. Dan marilah muridku, kita harus mengikuti teladan sang air tadi. Saya akan menggunakan sisa umur saya untuk membimbing kamu dan kemudian membimbing yang lain-lain, agar ilmu yang saya miliki dan kelak ilmu yang kamu miliki bisa berguna untuk membentuk sebuah kebersamaan, persaudaraan, persatuan yang besar. Karena bumi ini adalah bumi yang cukup luas untuk kita tinggali bersama tanpa perlu bersitegang satu sama lain. Sang guru dengan kalimat yang biasanya jenaka kali ini sangat serius, berkata dengan kata-kata yang lembut dan patah-patah kepada muridnya, dan mudah-mudahan muridnya juga bisa menerima nasihat sang guru dengan sepenuh hatinya. Mudah-mudahan cerita yang fiktif ini, yang cerita mungkin tidak pernah terjadi di dunia real, bagaimana mungkin sebuah tembok bisa bicara, tapi intisarinya bisa mengilhami dan menggugah rasa persaudaraan kemanusiaan di antara kita. Selamat merenungkan, salam sehat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.